warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa atamma alaina an-ni'mah wa ja'ala ummatal islami khaira ummah wa ba'atha fiha rasulan aminan yatlu 'alaiha ayati rabbih wa yuzakkiha wa yu'allimuha al-kitaba wal hikmah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faya ikhwatal iman ayyuhal muslimun wal muslimat, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, faqad faza al-muttaqun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali mendapatkan nikmat yang luar biasa, bisa melaksanakan ketaatan yang terbesar diantaranya adalah sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Tentu ini adalah nikmat yang patut kita syukuri dan selalu kita bersyukur kepada Allah. Apalagi sekarang ini kita berada di waktu-waktu terbaik di antara waktu-waktu sepanjang tahun, yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan mengingatkan kembali bahwasanya di hari-hari ini amal soleh itu lebih Allah cintai daripada amal-amal soleh di hari yang lain. Dan Rasulullah SAW pernah menyampaikan ini, dan para sahabat bertanya, tidak juga jihad di jalan Allah wahai Rasulullah? Tidak juga jihad, kecuali orang yang keluar dengan membawa hartanya dan jiwa raganya, kemudian tidak ada yang kembali satupun. Maka dalam kesempatan yang baik ini saya mengingatkan diri saya dan seluruh jamaah untuk senantiasa memperbanyak amal soleh. Di antara amal soleh yang paling tinggi adalah ketauhidan. Maka kita jaga ketauhidan kita dalam setiap amal, keikhlasan kita betul-betul karena Allah. Kemudian amal-amal soleh yang lainnya seperti puasa. Maka saya ingatkan kembali, kalau memang tidak dari tanggal 1 kita berpuasa, paling tidak tanggal 9 Arafah jangan sampai lupa. Dan pemerintah sudah menetapkan tanggal 27 Mei sebagai hari raya Idul Kurban, berarti hari Selasa itu adalah hari Arafah. Maka kita persiapkan diri kita, karena itu lebih baik daripada 2 tahun, setahun yang akan datang diampuni dosanya, dan setahun yang sebelumnya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Rasulullah mengatakan ahsibuhu dzalik. Kemudian amal-amal yang lain termasuk takbir. Takbir ini dimulai tanggal berapa? Tanggal 1 itu sudah mulai takbiran sebenarnya, walaupun tidak secara seperti ketika kita malam takbiran. Kita perbanyak zikir tersebut. Ketika sendiri kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Karena ini termasuk amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika kita membaca takbir atau berzikir dengan takbir tersebut, kita rasakan betapa agung dan besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan betapa kecilnya kita. Sehingga ketika kita hidup di dunia ini akan merasakan dunia ini kecil, dunia ini tidak ada apa-apanya. Apalagi seperti yang saya sampaikan kemarin, dunia atau bumi dan seisinya ini digabung dengan 7 langit,
dibanding dengan Arsy Rahman itu seperti sebuah cincin dilemparkan di tengah padang pasir, betapa kecilnya, tidak kelihatan. Ya. Kalau saya bilang, tangan saya tepukkan di meja ini, maka ini ada benda yang menempel di tangan saya. Kelihatan enggak? Tidak kelihatan, begitulah kecilnya kita itu. Sebenarnya tidak kelihatan, cuman akan memiliki makna ketika kita itu selalu ingat kepada Allah. Maka dikatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu semuanya terlaknat, dan apa yang ada di atas bumi ini semuanya terlaknat illa dzikrullah, kecuali mengingat Allah. Maka kita berbanyak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal yang lain juga diantaranya sholat 5 waktu kita selalu kita jaga, dan ini adalah amalan yang pertama nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di waktu-waktu yang terbaik ini kita teledor sholat kita. Ya, harus betul-betul dilaksanakan dengan berjamaah dan seterusnya. Kemudian pada pagi hari ini saya tidak baca dari kitab Al-Adabul Mufrad, tapi saya ingin menyampaikan beberapa durus atau pelajaran dari sebuah dialog antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail, yang di dalam Al-Quran ada 2 dialog yang ini bisa kita ambil ibrah, pelajaran yang sangat berharga dalam menjalani kehidupan kita. Masih ada kaitannya dengan adab dan akhlak. Saya mulai dari dialog antara Nabiullah Ibrahim ketika beliau memulai menyampaikan tentang melakukan perjalanan kehidupan ini. Ketika pergi kemana saja, maka beliau itu menyampaikan wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Jadi Nabiullah Ibrahim itu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Palestina ke Mekah, kemudian ketika terlahirlah putra yang ditunggu-tunggu. Beliau itu punya putra Nabi Ismail umur 89 tahun. Bisa dibayangkan bagaimana menunggu lamanya dan luar biasa. Setelah itu baru lahir, tinggal pergi. Kemudian kembali lagi. Dan kesemuanya itu beliau menyampaikan dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa qala inni dzahibun ila rabbi. Sesungguhnya aku ini pergi kepada Rabbku. Nah, begitu juga kita dalam menjalani kehidupan ini, jamaah sekalian, rasakan bahwasanya kita pergi kemana saja itu adalah dzahibun ila rabbi. Apalagi ke masjid. Apalagi tempat-tempat yang secara eksplisit atau secara zahir betul-betul itu adalah menuju Tuhan. Maka perlu betul keikhlasan, ketauhidan kita dalam menjalani hal ini betul-betul kita sadari. Dan atas dasar itulah kita berada di bumi ini dan melaksanakan semua perintah Allah. Kalau memang demikian, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Kemudian kita mulai. Jadi ini ada dialog yang begitu indah antara Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah putranya Ismail alaihissalam, yang dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Yang bisa kita ambil ini bagaimana seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dia berdialog dengan putranya. Beliau memulai dengan panggilan yang paling disukai anak-anak. Ya bunai, kalau dalam bahasa Arab itu ya bunai itu panggilan yang paling disenangi. Kalau dipanggil itu anak itu pasti datang dan ingin melaksanakan apa yang nanti diperintahkan. Beda dengan ya bani.
Kalau ya bunai ada kelembutan gitu. Nah, ini yang seharusnya kita sebagai orang tua juga kita perhatikan ketika kita dialog dengan anak kita. Jangan anaknya gendut dipanggil, gembrot sini. Nah, itu sudah terpatri dalam otaknya, apalagi dipanggil dengan panggilan yang sebenarnya dia tidak suka. Ketika kita memanggil seperti itu sesuatu yang tidak suka, ini kita menempatkan diri kita atau menghadapkan diri kita dengan anak kita, itu sesuatu ada yang tidak nyaman. Nah, maka di dalam ayat ini kita diajarkan bagaimana seseorang itu dialog dengan putranya. Begitu juga anak itu akan menjawab dengan panggilan yang sama. Ya, dengan panggilan yang mana panggilan itu paling disukai oleh lawan bicaranya. Nah, dalam hal ini adalah ayahandanya. Maka kita dengar bagaimana jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Ya abati. Dan itu panggilan juga panggilan yang sangat sopan dan paling sopan kepada ayahnya. Wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar. Maka apa yang dijawab itu mungkin seseorang kadang-kadang tidak terprediksi bahwasanya apa jawabannya, tapi kalau dengan seperti ini jawabannya luar biasa. Ya. Ini diajak dialog, diceritakan bahwasanya Nabiullah Ibrahim itu bermimpi menyembelih putranya, yaitu menyembelih Ismail, dan tahu bahwasanya mimpi para nabi itu adalah wahyu. Dan ketika itu adalah wahyu, maka ini adalah perintah. Dan ini yang mau disembelih siapa? Dirinya sendiri. Bagaimana dia menjawab? Kalau bukan putra yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, tentu jawabannya juga beda. Coba kita lihat jawabannya setelah memanggil ya abati. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang engkau diperintahkan. Jadi melaksanakan itu karena diperintahkan oleh Allah. Gitu. Kemudian alasannya, penjelasan berikutnya ini yang tentu luar biasa. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Tahu bahwasanya ini adalah ujian yang agung, ujian yang luar biasa beratnya bagi seorang ayah dan anak. Bagi seorang ayah, anak yang ditunggu-tunggu. Dan ini pada fase seorang ayah itu begitu senang-senangnya diuji dengan ujian seperti ini. Dan jawaban putranya, insyaallah minas sabirin. Kalimat minas sabirin ini juga memiliki makna yang sangat dalam. Bahwasanya ketika seseorang mendapat ujian itu tidak sendiri. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita diuji seperti orang yang paling susah, paling menderita, paling miskin. Tapi kalau kita merasakan dan minta kepada Allah supaya jadikan minas sabirin, di antara orang yang sabar, artinya orang sabar itu bukan dia saja yang diuji. Banyak sekali. Yang lebih berat dari itu juga ada. Ya. Maka ketika kita mendapatkan ujian, rasakanlah bahwasanya ujian itu bukan hanya berlaku untuk Anda sendiri, apalagi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya kalau kita sadari jamaah sekalian, maka dialog antara orang tua seperti ini dengan anaknya itu patut kita ambil ya. Jadi sekali lagi
bagaimana kita komunikasi dengan anak kita. Jangan mentang-mentang sebagai orang tua, kemudian ketika kita punya keinginan sesuatu, kemudian kita memaksakan kehendak langsung kepada anaknya. Ini masih kecil, ya. Tapi bagaimana memberikan contoh Nabiullah Ibrahim untuk berdialog dengan yang baik. Kemudian yang kedua, dialog Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail ketika sudah mulai besar. Kali ini kan baru lucu-lucunya. Dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ayat berapa pasnya saya lupa. Kemudian tapi ayatnya bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal baiti wa ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi dalam hal ini ada dialog di mana ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam kembali ke Mekah setelah Nabiullah Ismail dewasa. Ini setelah Nabiullah Ismail alaihissalam dewasa. Bahwasanya Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk meninggikan fondasi Ka'bah yang pada waktu itu ya tenggelam, tidak ada. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam memanggil putranya, wahai anakku Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkanku dengan suatu perintah. Coba perhatikan kalimat yang disampaikan. Jadi selalu menyampaikan sesuatu itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku dengan suatu perintah. Dan ini sudah dididik dari kecil, maka jawabannya sudah bisa diprediksi. Wahai ayahandaku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Rabbmu. Nabi Ibrahim kemudian melanjutkan lagi. Tentunya sudah lebih tua lagi, karena 89 baru punya anak. Nabi Islam sudah dewasa, pasti di atas 100 tahun. Walaupun umur Nabi atau umat-umat terdahulu panjang, tetap saja juga sudah tua gitu. Apa jawaban Nabiullah Ismail alaihissalam? Laksanakan apa yang diperintahkan Rabbmu. Kemudian Nabiullah Ibrahim menyampaikan lagi, apakah engkau mau membantuku? Apakah engkau akan membantuku mendirikan pondasi Baitullah ini? Maka Nabiullah Ismail menjawab, wahai ayahandaku, aku akan membantumu. Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membangun sebuah rumah di tempat ini. Beliau menunjuk Baitullah yang sekarang ya, kaum muslimin selalu melaksanakan tawaf di Baitullah, yang mana itu adalah ibadah yang sangat agung. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua dialog ini maka ada 4 poin yang ingin kita ambil pelajaran pentingnya. Mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, terutama dalam keluarga kita, terutama ketika kita mau punya anak yang betul-betul taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang pertama yang bisa kita ambil, satu, selalu komunikasi dengan lembut ya, dan penuh kasih sayang. Jadi sekali lagi, komunikasi antara orang tua dan anak itu betul-betul dilandasi dengan kelembutan. Bukan berarti lembek. Dengan kasih sayang. Ya. Yang dicontohkan dengan panggilan ya bunai. Wahai anakku. Yang diungkapkan dengan ya abati. Wahai ayahandaku. Ya. Meskipun dalam keadaan yang sangat berat.
Karena peristiwanya tadi ada peristiwa yang sangat berat. Ayahnya diperintahkan nyembelih putranya, putranya diperintahkan untuk taat dengan apa yang diperintahkan Tuhannya kepada ayahnya. Ya. Jadi sekali lagi walaupun berat kayak apa, jangan sampai kita lupa komunikasi itu harus baik. Ya, saya berikan contoh, kalau anak kita luar biasa, ada tamu yang sudah disiapin diacak-acak. Nah, seperti itu kalau kita tidak ingat dialog ini, bisa jadi kita marah-marah kepada anak kita. Tamu sudah mau datang, ruang tamu diacak-acak, nah kan gitu. Karena tidak menyelesaikan masalah. Ini kan kaitannya dengan kemarin, tidak marah, mudah memaafkan kan gitu. Apalagi anak kita kan gitu. Kalau dengan baik, itu bisa jadi membantu untuk merapikan. Tapi kalau tidak, kita hanya marah, yang tadinya bisa berbuat lebih baik, karena marah akhirnya tidak terkontrol dan seterusnya. Anaknya bukan diem, mungkin ketika dia dimarah, dicubit atau apa, dia nangis malah semakin runyam. Jadi itu ya, yang pertama adalah komunikasi yang lembut dan penuh kasih sayang terhadap anak kita. Kemudian yang kedua, selalu menanamkan akidah sejak dini kepada anak kita. Jadi dalam mendidik anak kita dari dialog Nabiullah Ibrahim dengan putranya, bagaimana pendidikan iman itu benar-benar ditanamkan sejak dini. Dan hasilnya itu terlihat sekali ketika anak itu menghadapi ujian besar. Ya. Karena pasti ada ujian-ujian apa saja. Maka kalau lu selalu disandarkan kepada Allah, artinya ini penanaman akidah sejak dini itu luar biasa. Sebagai contoh, kita punya anak ketika umur 7 tahun, Rasulullah menyampaikan, muru auladakum bis salati li sab'in. Perintahkan putramu untuk melaksanakan atau mendirikan salat ketika sudah umur 7 tahun. Nah, kita jangan hanya sekedar memerintah, tapi tanamkan akidah di situ. Tanamkan akidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk membimbing kamu atau memerintahkan kamu untuk melaksanakan sholat. Artinya, wahai anakku, dengan panggilan yang baik, sholat. Walaupun tidak perlu dipaksa. Ya, ketika anak 7 tahun tidak perlu dipaksa. Ngajak sholatnya atau nyuruh sholatnya, terkadang diajak ke masjid. Kadang di rumah, ya kita ke sholat sunnah. Mungkin sholat duha, sholat sunnah yang lainnya, kita ajak. Kalau memang belum bisa dikondisikan di masjid, tapi biasanya sudah mulai bisa dikondisikan. Nah, dengan begitu anak ini merasa, oh yang sholat ini memerintahkan adalah Allah. Itu sehari 5 kali. Ya. Kalau subuh ini bangun, yang punya anak 7 tahun dibangunkan, disuruh sholat. Kalau nggak sholat gimana Ustaz? Jangan dipaksa, biarin aja. Nanti zuhur begitu juga, diingatkan lagi. Sampai nanti 3 tahun, wadribuhum li ashrin, dan pukullah mereka kalau masih nggak mau sholat ketika umur 10 tahun. Dan insya Allah seperti ini nggak sampai pada tahap untuk ad-darb atau memukul anak tersebut. Ini juga pernah kita sampaikan dulu. Sehingga anak itu betul-betul baik melaksanakan sholatnya bukan karena disuruh orang tua, tapi karena ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melaksanakannya itu bukan beban, tapi karena cinta. Nah, Bapak Ibu kalau bisa sholat jamaah subuh ini landasannya cinta, itulah salah satu rukun ibadah. Rukun ibadah itu kan yang pertama cinta, yang kedua berharap, yang ketiga takut, kan gitu. Nah, setiap kita melaksanakan perintah itu harus betul-betul
bukan beban. Ya seperti sebentar lagi nih kurban. Nah, yang mau kurban itu karena cinta, ingin berkurban, bukan berat banget gitu. Jangan. Makanya insya Allah bisa setiap tahun kurban. Tapi kalau berat, insya Allah setiap tahun itu berat banget kurbannya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, kebersamaan dan tanggung jawab dalam melaksanakan perintah Allah. Dan itu tergambar ketika dialog yang kedua, bagaimana Nabiullah Ibrahim mengajak kerjasama dalam melaksanakan ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang hal ini perlu diajak kerjasama, tapi tetap dimusyawarahkan. Seperti ibadah korban ini. Ibadah korban ini susah kalau kita melaksanakan sendiri. Ya, semuanya pengen saya laksanakan sendiri, nggak bisa. Perlu kita untuk senantiasa bekerja sama dan tanggung jawab. Dan ini dalam keluarga juga demikian, kepada anak kita ya. Juga kita sampaikan bahwasanya ketika ada pekerjaan besar, itu membangun, bukan membangun masjid ya, lebih dari itu membangun apa? Baitullah, membangun Ka'bah. Ini kan suatu yang luar biasa, yang pada waktu itu nggak ada orang ya. Bagaimana ada orang di situ, tempat yang tandus ya, adanya putranya. Maka dalam pekerjaan-pekerjaan besar, ketika kita melibatkan anak ya, maka orang tua tanamkan hal tersebut supaya bisa kerjasama dengan baik. Dan ini dimulai dengan musyawarah atau dialog. Kembali lagi ke bagian awal tadi. Kemudian yang terakhir dari dialog tersebut bisa kita ambil ibrah dan pelajaran, bahwasanya ketaatan itu atau ketaatan kepada Allah itu adalah ketaatan yang mutlak, yang total. Kita taat kepada Allah itu bukan sesuatu yang ditawar-tawar, kalau enak dikerjakan, kalau tidak enak ditinggalkan. Jangan, tapi betul-betul ketaatan itu total kepada Allah. Maka perintahnya kalau dalam Al-Quran kan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Itu ketaatan yang mutlak. Kalau kepada ulil amri itu harus taat juga, tapi selama tidak menyuruh berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dengan seseorang itu selalu melaksanakan ketaatan yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang itu akan mendapatkan betul-betul kebahagiaan yang sejati nanti. Ketika dia mentaati perintah Allah dengan ikhlas. Maka ya contohlah kita sekarang, diri kita ketika melaksanakan sholat subuh ini. Ini kalau kita betul-betul taat kepada Allah, kemudian namanya taat total, maka keikhlasan ada, rasa cinta ada. Jadi kalau orang itu mencintai suatu perbuatan, ya Bapak Ibu sekalian, itu apa saja akan dikorbankan. Ya, apa saja akan dikorbankan. Kenapa? Karena landasannya adalah benar. Nah, mudah-mudahan dalam melaksanakan setiap ketaatan kita ini juga total taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena, kalau dalam keluarga bukan karena perintah orang tua, tapi betul-betul karena landasannya adalah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taat kepada orang tua itu juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kita dalam menjalani kehidupan ini dalam masyarakat, ketaatan kita juga seperti itu ya. Sehingga enak betul dalam menjalankan setiap kebaikan. Maka nanti ujung-ujungnya adalah kita ini bisa menjadi manusia yang anfa'uhum linnas. Menjadi manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menambah keimanan kita. Dan kita sekali lagi isilah hari-hari terbaik ini dengan berbagai macam amal soleh. Sesuai dengan kemampuannya. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Hadanallahu ikum ajma'in.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.